Katanya, jadi Dokter Zakir Naik itu bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang ibu-ibu mu'alaf yang mana ia masuk Islam karena apa? Kalau menurut saya karena ditipu sama Zakir Naik guys. Ya karena dasarnya nggak kuat waktu di Kristen, kemudian dia pada akhirnya meninggalkan imannya. Tapi ngomong-ngomong soal iman, sebenarnya ibu ini juga bukan Kristen yang benar sih. Karena dia adalah seorang saksi Yehova. Saksi Yehova sendiri sebenarnya sebuah aliran sesat yang bukan Kristen. Tapi cuman saya heran, kenapa kok di Indonesia diizinkan berdiri gereja saksi Yehova? Padahal kan saksi Yehova merupakan agama yang berbeda dengan Kristen. Dan dia juga nggak diakui sebenarnya di pemerintahan Indonesia. Sebenarnya seperti itu. Memang karena saksi Yehova membuat kulitnya seakan-akan sama kayak Kristen, ya mungkin orang-orang yang tidak mengenal Kristen menganggap saksi Yehova adalah Kristen. Lalu apa sih yang menyebabkan orang ini pada akhirnya masuk ke Islam, meninggalkan Kristen? Ya karena pengaruh dari tipuan dari Zakir Naik sendiri sebenarnya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Ya daripada lama-lama aja, kita langsung nonton videonya supaya lebih jelas ya guys. Itu jadi kan di situ banyak tanya jawab tuh orang-orang Kristen kan. Katanya, jadi Dokter Zakir Naik itu bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai ya ketuhanan Yesus gitu kan. Ada dikutip dari ayat-ayat Bible-nya, terus dari Quran juga ya kan, bahwa di Bible itu kan ada kan mengenai bahwa Tuhan itu Esa gitu, dan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Jadi saya di situ ya, dari beberapa statement dari Mbak Siti Mu'alaf ini, saya akan memberikan beberapa sanggahan dan argumentasi. Sehingga argumentasi ini membuat Mbak Siti supaya dia mengerti nih. Oh ternyata yang benar gini, nggak kayak yang saya ngomong. Dan membuat dia menyesal sih sebenarnya udah ngomong kayak gitu. Oke, apa aja yang ingin saya sanggah? Ada 3 hal setidaknya. Yang pertama, dalam Alkitab tuh tidak pernah sama sekali Yesus mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Coba baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak pernah satu kali pun Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Tidak pernah. Seperti yang dikatakan Zakir Naik. Yang mana Zakir Naik tadi kan bilang katanya, menurut Mbak ini, Yesus itu bukan Tuhan. Dan itu katanya dikutip dari Alkitab. Padahal nih guys, nggak ada sama sekali Tuhan Yesus pernah mengatakan dirinya bukan Tuhan. Dan tipuan ini dari Zakir Naik ini pada akhirnya mempengaruhi Mbak Siti Mu'alaf ini. Dan dia meninggalkan Kristen dan pada akhirnya dia masuk ke agamanya yang baru. Yang Mbak Siti Mu'alaf ini nggak tahu adalah bahwa Yesus berkali-kali menunjukkan kepada murid-muridnya dan orang banyak bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya cuman karena Zakir Naik dan pengikutnya, antek-anteknya semuanya yang mungkin ya menutup matanya ya, dan pasti menutup matanya, tidak mau menerima fakta itu, yang akhirnya membuat mereka tidak mau percaya itu sebenarnya. Tapi kalau mau baca dengan teliti dalam Alkitab, bertaburan banget statement-statement dalam Alkitab yang menunjuk bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya saya sudah membuat videonya dalam beberapa tayangan ya. Silahkan cek aja di playlist, di situ banyak banget. Tapi hari ini saya akan menambahkan satu bukti baru bahwa Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Matius 12 ayat 6 dikatakan, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Dan ayat 8 dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini terjadi satu masalah pada waktu itu, bagaimana ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka tidak suka dengan murid-murid Yesus dan kemudian mengatakan bahwa murid-murid Yesus dan Yesus melanggar aturan pada hari Sabat. Tapi ketika mereka menuduh Yesus mengatakan bahwa engkau melanggar aturan tentang hari Sabat itu, maka Yesus mengatakan kepada mereka di ayat yang ke-6, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Siapa yang melebihi bait Allah? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Bait Allah apa sih? Bait Allah adalah rumah Tuhan atau simbol di mana gedung itu menjadi simbol kehadiran Tuhan di situ. Kalau di sini Yesus berani mengklaim dirinya, aku melebihi bait Allah itu, ya berarti Yesus ingin mengatakan bahwa dia lebih daripada bangunan itu, bait Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah itu, berkuasa
dan lebih besar dari bait itu sendiri. Dalam hal ini sebenarnya Yesus ingin menyamakan dirinya dengan Allah, yang mana Allah mempresentasikan dirinya di dalam bait Allah itu. Sekarang coba cek nabi dan rasul misalnya, atau manusia mana yang bisa mengatakan bahwa dirinya melebihi bait Allah? Pasti nggak ada yang berani, sebab mereka manusia biasa. Nabi pun nggak akan berani mengatakan itu, karena nabi sadar bahwa dia hanyalah utusan Allah. Tapi Yesus berani mengatakan ini karena dia tidak hanya utusan Allah, dia memang juga utusan Allah dalam arti mengemban misinya penyelamatan manusia, tetapi dia juga adalah Allah itu sendiri, yang mana dia mengatakan dirinya melebihi bait Allah. Tidak hanya dalam ayat ini, di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke. Hari Sabat adalah hari perhentian di mana orang Israel ketika menghormati hari Sabat, yang artinya dia harus menghormati Tuhan, di mana mereka tidak bekerja lagi, berhenti dan menghususkan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu ketika Yesus mengatakan di sini, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Coba sekarang pikir secara normal nih ya, tanpa mengeraskan hati, tanpa mengeraskan kepala, bilang, Kristen nggak masuk akal. Ya pakai akal sekarang ya, pakai akal untuk mengerti ini. Yesus mengatakan Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat di mana dia berhenti untuk menyembah Tuhan. Kalau Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, berarti penyembahan pada hari Sabat itu sudah seharusnya ditujukan kepada siapa? Ya jelas Allah Bapa, ya jelas Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena ketiganya adalah Esa. Dan inilah yang nggak bisa ditangkap dalam perspektifnya Mbak Siti. Dia mengatakan bahwa dalam Kristen itu Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan. Dan juga Zakir Naik bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Itu jelas patah dengan ayat ini. Kalau dibilang Zakir Naik sudah meneliti semua ayat, saya rasa nggak. Dia hanya comot-comot ayat yang menguntungkan dia aja. Mbak Siti, sebenarnya kalau Mbak Siti mau belajar sungguh-sungguh tentang Alkitab, jangan di Saksi Yehova dong. Saksi Yehova udah tahu itu ajaran dan aliran sesat. Mbak Siti belajar di Saksi Yehova lagi. Nah gini, kalau mau belajar, baca ayatnya baik-baik. Semua dalam Kejadian sampai Wahyu. Kalau belum, nggak usah sok mau jelek-jelekin Kristen. Karena saya akan berdiri di sini untuk meluruskan semua statement dari Mbak Siti. Sebenarnya masih ada dua hal yang ingin saya luruskan dari Mbak Siti ini di dalam video ini. Tetapi saya akan menyambungnya di video selanjutnya. Jadi teman-teman semuanya bersabar dulu karena dalam video ini masih bersambung. Kayak sinetron aja bersambung. Ya, supaya durasinya nggak lama-lama kan. Jadi kesimpulannya adalah klaim yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Jelas ini klaim tanpa dasar. Dan klaim dari orang-orang yang nggak ngerti sama sekali tentang Alkitab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Louis Prasetyo sini. God be with you all.